Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMA Negeri 81 Jakarta dalam pembelajaran PPKN kelas 9 semester ganjil. Pada pembelajaran hari ini yang ingin kita capai adalah pertama adalah menghargai bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, kamu bisa mendeskripsikan pengertian kedaulatan dengan benar. Kemudian kamu mendeskripsikan macam-macam kedaulatan dengan benar. Kemudian kamu bisa mendeskripsikan teori kedaulatan dengan benar. Dan yang terakhir, kamu menyusun laporan telaah tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara RI. Itulah yang ingin kita capai. Baik, untuk memulai, mari kita bersama-sama berdoa dengan harapan kita bisa menyerap ilmu dengan baik, sehingga ke depan kita bisa tampil lebih baik, menjadi warga negara yang baik, anggota keluarga yang baik, dan umat beragama yang baik, bertanggung jawab untuk diri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Mari kita memulai. Pada saat kita membicarakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita melihat pada alinea ketiga itu tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada kata berdaulat di sana. Kemudian pada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita juga membicarakan tentang kedaulatan rakyat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang kedaulatan itu. Negara berdaulat, dan kedaulatan rakyat, dan sebagainya. Apa sih kedaulatan itu? Ya. Nah, kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab dari kata daulah yang berarti kekuasaan tertinggi atau dinasti pemerintahan. Kata daulah atau kedaulatan kita gunakan untuk menerjemahkan kata sovereignty dalam bahasa Inggris, kemudian kata sovereignty dalam bahasa Prancis, dan supremus dalam bahasa Latin, yang kesemuanya memiliki arti tertinggi. Jadi kedaulatan itu yang kita maksudkan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Menurut sifatnya, menurut Zambonam, kedaulatan itu mempunyai 4 sifat. Asli, tunggal, permanen, tak terbatas. Apa artinya? Yang pertama, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Itu asli. Jadi dia bukan pemberian negara lain, bukan pemberian penjajahnya. Tapi begitu negara itu berdiri, maka dia memiliki kedaulatan. 2. Tunggal. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara itu. Jadi nggak ada yang lain punya kekuasaan itu. Hanya ada satu. Ya. Yang ketiga, permanen. Artinya kekuasaan negara itu lestari. Ada selama negara itu berdiri. Jadi berapapun umurnya negara itu, selama negara itu ada, maka dia memiliki kekuasaan, memiliki kedaulatan. Jika negara itu bubar, ya sudah hilang kedaulatannya. Ya. Kemudian yang keempat, tak terbatas. Artinya bahwa kekuasaan negara itu tidak ada lagi yang membatasi, dia adalah yang tertinggi, yang terluas. Siapapun dia harus tunduk kepada kedaulatan negara. Siapapun dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, pokoknya seluruh warga negara, kaya, miskin, dan sebagainya, dia harus tunduk kepada negara. Kalau menurut sifatnya, kedaulatan itu dibagi menjadi 4. Nah, sekarang kita melihat pembagian yang lain. Menurut jenisnya, kedaulatan itu bisa dibagi menjadi 2. Pertama adalah kedaulatan ke dalam. Artinya suatu negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi ke dalam. Apa artinya? Suatu negara menyusun dan mengatur organisasi pemerintahnya sendiri menurut kehendaknya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Misalnya bentuk negaranya, susunan negaranya,
tugas lembaga negara, macam lembaga negara, dan sebagainya. Itu kedaulatan ke dalam. Yang kedua, kedaulatan keluar. Artinya suatu negara berdaulat atau mempunyai kekuasaan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain atau organisasi internasional tanpa tekanan atau pengaruh dari negara lain. Misalnya, membuka hubungan diplomatik, menjadi anggota organisasi internasional, membuat perjanjian dengan negara lain, termasuk juga menyatakan perang. Sekarang kita akan melihat teori-teori kedaulatan. Maksudnya begini, bahwa dari mana negara itu memperoleh kedaulatan, sehingga orang-orang yang menjadi warga negaranya itu mau tunduk dan takluk kepada kedaulatan itu. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari 5 teori: kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Kita akan lihat yang pertama, kedaulatan Tuhan. Alur berpikirnya begini dalam kedaulatan Tuhan itu, bahwa apapun yang ada di alam semesta ini, Tuhanlah kausa priman, Tuhanlah yang menyebabkannya. Nah, adanya negara, ya tentu karena negara ada di dunia ini, maka adanya negara adalah atas kehendak Tuhan. Kedaulatan ada di muka bumi ini, maka dia juga berasal dari Tuhan. Untuk mewujudkan kekuasaan Tuhan itu, maka Tuhan menunjuk wakilnya. Nah, orang-orang itulah yang kemudian disebut raja. Siapa yang mencetuskan ini? Thomas Aquino, kemudian Hegel. Contohnya, contoh negaranya apa? Ya misalnya raja-raja Mesir kuno, para farao itu dipercaya sebagai titisan Tuhan. Kaisar Jepang dipercayai sebagai titisan dewa matahari. Ya, dia tunduk kepada raja, berarti tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, kedaulatan raja. Nah, kekuasaan tertinggi itu ada pada raja. Rajalah sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Ya. Nah, karena raja adalah penjelmaan Tuhan, maka raja tidak tunduk kepada konstitusi. Raja boleh menyimpang dari konstitusi. Walaupun kadang-kadang di sini ada juga raja-raja yang kemudian menjadi sangat diktator. Misalnya Raja Louis ke-14 dari Prancis. Dia mengatakan L'État est moi. Negara adalah saya. Nah, siapa pencetusnya? Machiavelli dari Italia. Kemudian Thomas Hobbes dari Inggris. Berikutnya, kedaulatan negara. Kedaulatan itu berasal dari negara. Begitu negara itu berdiri, maka dia punya kedaulatan. Warga negara harus tunduk apa yang menjadi maunya negara. Kemauan negara itu diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Siapa pencetusnya? Misalnya Zhabdrung, ya. Kemudian Hegel, Jelinek. Kemudian berikutnya kedaulatan hukum. Bahwa yang tertinggi sebetulnya adalah hukum. Aturan-aturan itu baru terus, ya, artinya satu peraturan bisa diperbaiki, bisa diperbarui. Ya. Nah, rakyat harus patuh. Karena apa maunya hukum, itulah yang dipatuhi oleh warga negara. Penganutnya misalnya Immanuel Kant, Leon Degree. Ya. Terakhir, kedaulatan rakyat. Ya. Teori ini mengajarkan bahwa kedaulatan itu berasal dari rakyat. Nah, kekuasaan yang diserahkan oleh rakyat tadi kepada negara atau kepada sekelompok orang yang menjalankan negara itu adalah untuk melindungi hak-hak orang yang menyerahkan kekuasaan tadi. Penganjurnya siapa? Misalnya Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, John Locke, ya, jadi 3 itulah ya penganjurnya. Karena sekarang ini umumnya negara-negara di dunia ini menganut teori kedaulatan rakyat, coba kita pahami pemikir-pemikir
kedaulatan rakyat atau alur berpikir kedaulatan rakyat itu seperti apa, ya. Misalnya kita lihat pendapat Jean-Jacques Rousseau, ya. Negara dibentuk adalah atas kemauan rakyat secara sukarela. Perjanjian rakyat tadi secara sukarela itu dikenal dengan istilah kontrak sosial. Ya, jadi Jean-Jacques Rousseau dikenal dengan istilah kontrak sosial. Ya, itu Jean-Jacques Rousseau. Montesquieu bahwa supaya kehidupan bernegara itu dapat teratur dengan baik, kekuasaan dalam negara itu dibagi menjadi 3. Satu, legislatif, ya, dia tugasnya membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi aturan-aturan tadi dilaksanakan. Yang ketiga adalah menegakkan peraturan perundang-undangan itu. Artinya, siapa-siapa yang melanggar diberi sanksi. Nah, yang terakhir John Locke. Teori John Locke berkata bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Kekuasaan dari rakyat tadi menurut John Locke, jadi teori terbentuknya negara atau terbentuknya kedaulatan itu bahwa rakyat berkumpul bersama-sama nih, kumpul bareng-bareng, bikin perjanjian, membentuk negara. Nah, perjanjian ini disebut sebagai Pactum Unionis. Kita sepakat bikin negara, itu Pactum Unionis. Berikutnya, perjanjian ini, sepakat membentuk negara ini, diikuti dengan perjanjian kedua, Pactum Subjectionis, yaitu bahwa mereka, di antara mereka itu dipilih beberapa untuk menjalankan kesepakatan tadi, bagaimana supaya hak-hak individu bisa terpelihara. Oke, jadi begitu yang kita kaji. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup pertemuan hari ini, dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.